Bagi anak-anak, gimana kabarnya? Apakah baik? Baik. Akhir ini cuaca lagi sedang buruk ya, kadang hujan, kadang panas. Semoga anak-anak semua selalu diberi kesehatan. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka baiknya kita bisa berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak presentasi dulu ya. Tegar, jadi Manuel, Adika, Bayu, Karama, Bapak Teka, Tapi Alek, Rizky Adika, Bisa Putra, Septian, Oke, ada yang tidak hadir satu ya. Apakah ada yang tahu Karama udah masuk kenapa? Ini Pak. Kalau sakit. Di sini anak-anak ada yang bisa bantu nggak? Cara ngambilin wilayah karena ini laptop Bapak nggak bisa nyambung di sini. Ya saya bisa Pak. Oke, sekarang maju. Oke, pada pagi hari ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran praktik mesin bubut, yaitu mengidentifikasi alat potong mesin bubut. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu nggak apa itu alat potong mesin bubut? Oke, jadi alat potong bubut itu adalah alat potong yang menyayat benda kerja yang dilakukan pada mesin bubut sesuai dengan ada benda kerja atau jobsit yang dibuat. Nah, yang pertama Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian alat potong mesin bubut. Lalu mengidentifikasi macam-macam alat potong mesin bubut dan menjelaskan fungsi alat potong sesuai penggunaannya. Dan bisa memilih alat potong sesuai pekerjaan, lalu bisa mendemonstrasikan penggunaan alat potong sesuai SOP dan keselamatan kerja. Nah, lanjut pengertian apa itu alat potong mesin bubut. Seperti yang Bapak bilang tadi, alat potong bubut adalah alat potong yang digunakan untuk menyayat material benda kerja pada mesin bubut sesuai dengan bentuk, ukuran, dan sudut tertentu agar bisa menghasilkan komponen sesuai dengan gambar kerja. Nah, alat potong bubut memiliki peranan penting dalam menentukan kualitas permukaan, akurasi, dimensi, dan efisiensi kerja. Oleh karena itu, pemahaman mengenai jenis, fungsi, serta cara pemilihan alat potong yang tepat
adalah sangat penting bagi seorang operator mesin bubut. Nah, di sini ada macam-macam alat potong mesin bubut, yaitu yang pertama ada bahan bubut lurus. Nah, bahan bubut lurus adalah alat potong utama pada mesin bubut yang digunakan untuk melakukan pemotongan lurus pada permukaan silinder dan kerja, baik untuk mengurangi diameter maupun untuk proses pembubutan rata di sepanjang seluruh benda kerja. Bahan ini berfungsi untuk menyayat dan membentuk benda kerja menjadi bentuk yang diinginkan dengan menghilangkan material secara bertahap dan merupakan jenis bahan yang paling umum digunakan. Nah, ini memang ada contohnya. Spidolnya habis ya? Ada yang bawa spidol nggak? Oh ada. Nah, jadi bahan bubut lurus ini contohnya seperti ini ada silinder benda kerja. Nah, bahan bubut lurus ini digunakan untuk menyayat di area benda kerja. Jadi yang di sini dicekam, lalu di sini nanti akan mengurang. Nah, itu contohnya. Lalu fungsi dan penggunaannya bisa tadi mengurangi diameter pada benda kerja. Bahan bubut lurus berfungsi untuk mengurangi diameter benda kerja yang sedang diputar oleh mesin bubut menghasilkan permukaan yang silinderis. Lalu yang kedua ada membentuk permukaan rata. Bahan ini juga digunakan dalam proses pembuatan rata, di mana pemotongan dilakukan sepanjang dari sumbu benda kerja untuk menciptakan silinder yang halus dan akurat. Lalu yang kedua ada pahat ulir. Nah, pahat ulir adalah alat potong pada mesin bubut yang dirancang khusus dengan bentuk gerigi menyerupai ulir untuk membuat ulir pada benda kerja. Fungsi utamanya adalah membentuk alur melingkar pada benda kerja ulir dan dalam maupun ulir luar sesuai dengan jenis dan ukuran yang dibutuhkan seperti pada baut dan bor. Nah, pahat ulir ini bisa ditemukan hasilnya pada sehari-hari. Contohnya ada palang pipa. Nah, palang pipa itu ada sambungan. Nah, sambungannya itu agar bisa disambung itu palang pipa harus diulir dulu agar membentuk sayatan uliran agar bisa menyambung dalam pipa. Nah, itu ada dua, yaitu sambungan awal. Yang pertama itu ada sambungan ulir keluar. Dan yang kedua ada sambungan ulir dalam agar sambungan tersebut bisa jadi satu. Oke, lanjut yang kedua ada pahat potong. Anak-anak ada yang tahu nggak apa itu pahat potong sebelumnya atau anak-anak pernah lihat? Oh, belum tahu ya. Jadi pahat potong adalah bahan yang digunakan untuk memotong atau memisahkan benda kerja dari material utamanya pada mesin bubut. Nah, sehingga menghasilkan potongan yang bersih dan akurat. Nah, bahan ini memungkinkan pemisahan bagian benda kerja menjadi produk jadi, seperti memotong mangkok dari plat, kayu, dan mesin bubut. Digunakan untuk memotong benda kerja biasanya setelah proses pembuatan selesai untuk memisahkan benda kerja. Nah, lanjut yang kedua ada ball center. Nah, ball center adalah alat potong yang terdapat pada mesin bubut yang mempunyai fungsi untuk membuat sebuah lubang senter di ujung benda dengan tujuan ketika dilakukan pembuatan benda kerja tersebut tetap dalam keadaan senter. Nah, tool ini biasanya digunakan untuk membuat lubang senter pada bagian ujung permukaan benda yang sedang dikerjakan. Lebih lanjutnya, lubang yang akan ada digunakan sebagai penuntun mata bor yang berukuran lebih besar. Hal ini diperlukan untuk memastikan senter selalu lurus dengan sumbu utama. Lalu lanjut lagi ada mata bor. Nah, mata bor adalah alat potong yang berupa mata bor digunakan pada mesin bubut dan membuat atau memperbesar lubang pada sebuah benda kerja, seringkali untuk membuat titik awal atau lubang panduan bagi proses selanjutnya seperti pada pekerjaan catering atau body. Nah,
fungsi mata bor ini membuat lubang permulaan. Mata bor di center juga digunakan untuk membuat lubang kecil di bagian tengah benda kerja yang keras seperti logam, dan membuat lubang panduan lubang yang dibuat berfungsi seperti titik pusat untuk memasang benda kerja pada proses bubut atau gerinda berikut, sehingga memastikan presisi dan koordinatif keselarasan suhu. Nah, di sini Bapak akan kasih satu pertanyaan dan Bapak akan saya tunjuk dan Bapak akan tunjuk. Jadi nama. Nah, fungsi mata bor ini fungsinya apa dan biasanya digunakan untuk benda kerja apa? Fungsi dari mata bor itu sendiri mungkin untuk melubangi benda kerja. Biasanya digunakan ketika kita mau membuat kulir dalam, kita harus mengukur dulu sesuai ukuran kulir yang akan kita buat. Oke, kita Rama, dihapus pada Rama. Baik, seperti yang dibilang Rama, fungsi mata bor adalah melubangi benda kerja. Nah, fungsi yang kedua juga, jadi mata bor ini bisa melubangi dulu sebelum proses mengulir. Lanjut, ada reamer. Reamer pada mesin bubut ini adalah alat potong multifungsi yang digunakan dalam proses permesinan, khususnya mesin bubut, untuk menyempurnakan dan memperbesar lubang yang sudah ada dengan tingkat presisi tinggi, menghasilkan permukaan akhir yang halus dan memenuhi toleransi ketat. Reamer bekerja dengan sedikit membuang material dari dinding lubang bor sebelumnya dan menjadikan solusi untuk mencapai dimensi lubang yang tepat dan permukaan yang lebih baik. Nah, lanjut ada countersink. Countersink bubut adalah proses membuat lubang berbentuk kerucut pada suatu benda kerja yang menggunakan alat bernama countersink yang dipasang pada lubang bubut. Nah, tujuan utamanya adalah agar kepala skru baut atau paku keling dapat tergelam rata terus dengan permukaan material, menciptakan tampilan yang rapi dan mencegah bentar. Nah, baik, selanjutnya ada kartel. Kartel adalah alat potong pada mesin bubut. Nah, kartel ini bukan kartel narkoba atau kartel yang lain ya. Jadi kartel ini adalah kartel alat potong pada mesin bubut yang berfungsi untuk membuat garis-garis atau melingkar pada permukaan benda kerja sehingga menghasilkan hasil kasar yang berfungsi sebagai pegangan grip agar benda kerja tidak licin saat digunakan. Nah, proses kartel dilakukan dengan menekan roda bergigi ke permukaan benda kerja yang sedang berputar tanpa menyayat. Nah, material ini tetapi membentuk pola melalui tekanan deformasi plastis. Terdapat 3 jenis, yaitu pola hasil kartel yaitu bulat ketupat, yang kedua ada menyudut dan lurus, tergantung pada bentuk gigi pisau kartel yang digunakan. Nah, selama Anda memahami alat potong, yang lebih penting adalah ada aspek keselamatan kerja, yaitu dalam praktik mesin bubut. Nah, ada yang tahu nggak apa itu keselamatan kerja atau tidak? Tahu. Apa Mas Dwi? Ketika keselamatan kerja itu adalah untuk melindungi dari bahaya dari pekerjaan kita. Oke, baik. Seperti yang Mas Septian bilang, yaitu keselamatan kerja adalah upaya pencegahan kecelakaan kerja dan perlindungan kesehatan bagi siswa selama melakukan praktik permesinan. Nah, tujuan utamanya adalah agar seluruh kegiatan pembubutan berjalan aman, efisien, dan bebas dari cedera atau hal-hal yang tidak kita gunakan. Nah, lanjut yang kedua, peralatan K3 yang digunakan. Nah, yang pertama ada kacamata, yaitu digunakan untuk mencegah serpihan logam masuk di mata. Nah, yang kedua ada sepatu yang kita pakai ini bisa melindungi kaki dari benda kerja berat dan tajam. Nah, yang ketiga ada pakaian pekerja atau pakaian yang buat untuk praktikum pada mesin bubut, yaitu bahan yang longgar, tidak mudah terbakar, dan tebal dengan celana jeans yang memiliki sifat tebal.
Ada pelindung telinga. Jika bekerja dengan kebijakan tinggi, anak-anak bisa melakukan memakai pelindung telinga. Nah, pada kelas Jawa Barat ini ada aturan tersendiri pada area praktik mesin bubut. Yaitu yang pertama, ada pastikan semua alat potong terpasang kuat pada toolbox. Jadi sebelum memulai atau melihat benda kerja, anak-anak semua bisa memastikan agar benda kerja itu terpasang kuat oleh toolbox. Nah, yang kedua, jangan memakai perhiasan atau pakaian yang longgar. Nah, jadi jangan memakai perhiasan seperti kayak kalung yang panjang atau gelang. Nah, itu nanti takutnya perhiasan itu nyangkut pada mesin yang berputar, dan atau pemakaian yang longgar. Yang pakaian yang longgar ini maksudnya kayak pakaiannya ditaruh keluar dan panjang banget, takutnya nanti bisa keseret mesin yang berputar. Nah, yang kedua, jangan gunakan oli, jangan lupa gunakan oli pendingin atau coolant. Nah, sesuai dengan kebutuhan agar benda kerja yang disayat itu bisa mencegah panas berlebihan. Yang keempat, anak-anak jangan lupa mematikan mesin sebelum mengukur atau mengganti bahan. Dan anak-anak bisa melakukan piket pembersihan untuk clear area di sekitar kelas praktik mesin bubut. Nah, di sini anak-anak udah lumayan paham ya. Nah, lanjut di sesi diskusi. Nah, di sini anak-anak saya bagi dua kelompok, itu ada deretan depan dan deretan belakang. Nah, anak-anak di sini saya kasih gambar kerja dan contoh benda kerja yang sudah disayat. Nah, ini saya contohnya yang pertama, anak-anak bisa mendiskusikan, yaitu awal poinnya apa? Ya, ini digunakan dalam alat potong apa untuk menayat benda kerja ini. Yang kedua ada ini. Nah, yang kedua ini pasti sama ini sama ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada benda kerja yang sudah disayat sehingga membentuk seperti ini. Terus yang keempat ada benda kerja yang sudah dilakukan sayatan menggunakan alat potong pada mesin bubut sehingga membentuk hasil seperti ini. Nah, kelompok yang depan saya minta untuk nanti akan menjelaskan ini menggunakan alat potong apa, yaitu poin 1 sama poin kedua. Nah, kelompok yang kedua yang belakang menjelaskan ini menggunakan alat potong apa dan ini menggunakan alat potong apa untuk menghasilkan benda kerja berikut. Nah, di sini saya kasih waktu 1 menit hingga 2 menit ya. Oke, diskusi bisa dimulai. Gimana Mas? Udah tahu? Oh, Mas. Oke, kita dengar. Ya. Terima kasih, Mas. Oke, gimana kelompok 2 udah mulai mendiskusikan? Sudah. Oke, saya lihat sudah semua ya. Untuk kelompok yang depan siapa yang akan maju? Ligatus. Ayo Mas Andika. Itu berarti jawabnya itu komplit gitu, Mas. Dan gimana pembuatan yang Bapak tunjuk dari awal sampai proses akhir itu? Ya, 2 poin aja. Jadi di sini semua mendiskusikan mengenai pemilihan alat potong yang tepat. Nah, jadi Mas Andika nanti bilang aja ini alat potong ini menggunakan alat potong apa. Saya langsung tahu di depan dulu. Bisa maju. Yang kelompok 2 siapa yang akan maju? Oke, Mas Septia bisa maju. Oke, Mas Andika bisa
dijelaskan poin 1 sama poin 2 ini menggunakan alat potong apa? Oke, baik teman-teman. Untuk di poin 1 ini kan bentuk kulit kan teman-teman. Nah itu biasanya itu dalam proses pembuatan itu menggunakan bahan kulit. Biasanya itu yang bagian gimana ya, ujungnya itu berbentuk lancip gitu. Nah dan untuk bagian apa yang namanya yang agak berlubang ini atau istilah Jawanya logok lah. Nah itu biasanya itu menggunakan bahan alur. Nah itu nanti bisa disesuaikan bahan alurnya nanti mau pakai yang kurang berapa begitu Pak. Oke, baik. Sudah benar jawaban Mas Ika. Dihapus dulu untuk Mas Ika. Yang kedua ada Mas Septian. Ya. Jadi Mas Septian menjelaskan ini menggunakan alat potong apa dan ini menggunakan alat potong apa. Sebenarnya ini saya belum pernah buat ini Pak. Oh, Mas Jadi Septian. saya masih pemula Pak, masih Oh, belajar Pak. masih belajar ya? Enggak apa-apa sih. Belum tahu. Karena ini juga baru mata pelajaran pertama ya, informasi buku. Nah, yang terakhir ini apa Mas Septian? Menggunakan alat potong apa? Nggak kelihatan Pak. Oh, masih. Kenapa? Oh, mungkin maksudnya dari tadi nggak memperhatikan ya. Oke, baik. Langsung dua orang yang maju. Kalau maju tadi bapak akan yang tambah. Oke, bisa duduk. Jadi benar kita pada gambar ini menggunakan bahan kulit, yaitu menyerupai sayatan yang melikat sehingga nanti bisa dilakukan pemasangan pada benda-benda yang lain. Nah, yang kedua ini ada proses yaitu digunakan mengalur, yaitu menggunakan bahan alur. Nah, yang ketiga ini tadi teman-teman belum tahu ya, yaitu adalah proses cuttle. Nah, proses cuttle ini seperti yang Bapak jelaskan tadi. Proses cuttle ini terdapat 3 jenis, yaitu cuttle yang memiliki empat penyudut dan lurus tergantung pada bentuk gigi pisau cuttle yang digunakan. Nah, ini kurang lebih membentuk belah ketupat ya teman-teman. Jadi menggunakan alat potong yaitu cuttle. Nah, yang terakhir ada proses melubangi. Nah, ini tuh menggunakan alat potong yaitu namanya adalah bor. Nah, jadi mata bor ini fungsinya membuat lubang permulaan atau mata bor center yang digunakan untuk mengecil di bagian tengah benda kerja yang terlalu keras dalam lubang. Nah, jadi pada saat benda kerja ini disayat agar membentuk melingkar dan agar membentuk pendalam. Nah, baik teman-teman, apakah ada pertanyaan dalam mata pelajaran pada pagi hari ini? Kalau misal ada yang belum paham, bisa ditanyakan. Oke, baik teman-teman udah pada paham semua ya. Bagus. Nah, lanjut Bapak akan menjulurkan mata pelajaran pada pagi hari ini, yaitu sebenarnya adalah alat potong bubut memiliki peranan penting dalam proses pemasinan karena berfungsi untuk menyayat material benda kerja agar terbentuk sesuai ukuran dan bentuk yang diinginkan. Pemilihan alat potong ini yang tepat sangat menentukan kualitas hasil pembuatan, efisiensi kerja, serta umur pakai alat itu sendiri. Nah, terdapat berbagai jenis alat potong bubut seperti plat lurus, plat tulir, plat potong, plat blur, senter, pantabur, hammer, compassing, kartel, dan ada juga plat